Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliah kita metode clustering. Sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu. Silakan Fatihah. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan kuliah data mining kita. Kali ini kita akan bahas tentang metode clustering. Salah satu bagian dari data mining adalah klasifikasi yang unsupervised, yang kita sering sebut dengan clustering. Pada pokok bahasan ini ada 3 clustering yang fenomenal, K-means clustering, hierarchical clustering, dan DB-scan. 3 ini cukup fenomenal sehingga seringkali dijadikan sebagai acuan untuk pembandingan. Ini karena fenomenal artinya kuno banget, berarti memang sudah banyak sekali algoritma lain yang mengcustomize ini menjadi algoritma baru, tapi masih basicnya seperti yang ada di 3 ini. Kemudian kalau kita menggunakan apa adanya dari 3 ini, tentu jadul sekali kan, jadul banget. Jadi kalau ada mahasiswa kok punya project, ternyata algoritma yang dipakai adalah salah satu dari 3 ini, terlalu jadul. Ya, mungkin kalau mau mengembangkan boleh, di atasnya 2-3 kelas di atasnya masih oke lah, 2-3 level di atasnya oke. Tapi kalau apa adanya langsung ini nggak baik. Terus kenapa kita bahas sekarang? Nah, karena ini termasuk fenomenal, berarti menginspirasi banyak orang, jadi kita mesti bahas sejarah penting ini, atau enggak clustering yang sangat penting ini dimulai dari 3 ini. Nah, selanjutnya pengembangan yang lain, kira-kira nanti berangkatnya itu ya dari 3 macam pokok bahasan ini. Nah, gitu. Baik, kita mulai dengan K-means clustering. Merupakan metode yang secara partisi membagi data menjadi beberapa klaster. Nah, banyak klaster, jumlah klaster K itu harus ditentukan lebih dahulu di awal. Artinya kita harus punya inisialisasi jumlah klaster K. Misalnya K itu 3, berarti nanti data segitu banyaknya akan kita bagi menjadi 3 klaster. Nah, disinilah challenge itu terjadi. K itu makin banyak kita definisikan, kita tentukan. Misalnya kita katakan aja data ini ada 300 klaster. Oh, ini berarti kecil sekali nanti klasternya. Soalnya ada 300 klaster. Nah, kalau datanya itu 300 data beneran, ya berarti satu klaster satu data itu. Misalnya ada 300 mahasiswa di klaster dalam 300 klaster. Berarti satu kelas nanti satu orang. Bisa saja seperti itu. Nah, tentu enggak demikian. Enggak sampai 300, mungkin 150. Berarti isinya kira-kira 2. Terus agak dikit, mungkin enggak, jangan 300 klaster lah, mungkin 100 klaster aja. Berarti satu klaster nanti 3. Kira-kira ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4. Ya. Tapi kira-kira klaster yang demikian itu kompak sekali kan. Artinya satu klaster pasti sangat homogen. Coba dibandingkan dengan cuma 3 klaster. Berarti satu klaster isinya 100. Betapa beragamnya itu klaster itu yang isinya 100. Jadi kalau mau dikatakan bahwa enaknya berapa klaster ya? Kita punya standar keberhasilan itu apa dulu? Homogenitas, Pak. Kalau homogenitas jangan 3 klaster. Kalau homogenitas berapa? 300 klaster gitu. Karena nanti satu klaster pasti satu data. Kalau satu data mesti homogen 100%, ya itu aja, nggak akan ada orang lain di sana. Nah, jadi artinya K buah klaster ini adalah sebuah variabel yang kalau dibandingkan dengan metode lain nanti dulu K-nya dulu berapa gitu. Kalau misalnya Anda punya algoritma K-means clustering dua-duanya itu, tapi satunya K-nya itu besar sekali, satunya kecil sekali, ya menang yang besar sekali. Karena setiap yang besar itu nanti klasternya anggotanya sedikit. Kalau sedikit homogen. Gitu. Jadi klaster K ini K-nya sendiri harus ditentukan. Problem kedua tentang K ini adalah benar lah ini 3 klaster. Jangan-jangan 5 klaster. Contoh kalau citra penginderaan jauh itu kalau di foto dari langit itu di permukaan bumi ada berapa benda sih bumi? Mungkin ada sungai, ada sawah, ada laut, ada danau. Laut sama danau mirip ya. Tapi airnya beda mesti. Kalau laut itu kebiru-biruan ya. Danau biasanya kayak hijau-hijauan. Ada lagi hutan, ada lagi perumahan. Oke, berapa klaster kira-kira? Kira-kira 5 klaster. Ternyata enggak demikian. Ada yang sawahnya ada menguning, ada sawahnya yang sudah jadi jerami, ada sawahnya yang masih hijau. Itu klasternya beda lagi. Berarti jangan-jangan ada 20. Nah, berarti K itu sendiri itu penentuannya subjektif banget. Sesuai dengan keinginan dari user itu. Jadi challenge-nya besar K ini.
Nah, masalahnya K-mean clustering ini harus menentukan K lebih dahulu di awal. Ini problemnya ini. Berarti dari awal aja kita sudah harus debat tentang jumlah K. Ini agak ribet ini. Kita harus debat dengan jumlah K. Oke, itu hal yang pertama harus ditentukan, yaitu K. Kemudian setiap cluster nanti akan memiliki sebuah sentroid atau titik pusat. Titik pusat kita nggak akan kesulitan karena kita punya average. Dengan average itu langsung bisa temukan apa saja nilai yang relevan dengan itu langsung bisa kita temukan segera. Karena average itu rata-rata. Kita semua sudah terbiasa dengan penghitungan rata-rata. Saya belum menampilkan rumus rata-ratanya ya. Tapi kalau kita pakai sigma, kayaknya biasa sekali ya. Biasa banget untuk bikin rata-rata itu. Jadi coba saya carikan ini rumusnya. Dengan rumus yang seperti ini, sebentar. Itu K, tadi belum pasang rumus ya. Dengan rumus seperti ini, semua X anggota dari SI itu semua titik yang ada di dalam klaster ini dia akan dijumlahkan semua. XI, berarti I-nya mulai I1 sampai I berapa ini semua anggotanya SI, yang penting itu SI-nya dijumlahkan semua. Semua. Terus dibagi cardinality dari SI ya. Bukan cardinality ini, jumlah banyaknya anggota dari SI. Kalau klaster itu anggotanya 5, berarti ini dibagi dikali 1/5. Itu adalah CI. CI itu adalah berarti center, pusat dari klaster itu. Oke. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu klaster centroidnya, setiap objek data akan tergabung pada klaster yang centroidnya paling dekat dengan data tersebut. Nah, berarti sekarang semua titik harus dibandingkan dengan klaster itu. Kalau kita punya 3 klaster, artinya K sama dengan 3, berarti ada 3 C. C1, C2, C3, yaitu sebagai pusat klaster 1, klaster 2, klaster 3. Semua titik harus ditanyai, kamu dekat siapa? Saya dekat C3, oh masuk C3. Kamu dekat siapa? Dekat C2, masuk C2, klaster 2. Maka carilah yang terdekat. Centroid awal, ini problem lagi, biasanya dipilih secara acak. Karena nanti begitu ada clustering, ada pembetulan titik tengah, ini nanti akan ada perubahan titik tengah. Nih, coba saya lanjutkan dikit. Nah, begitu semua titik ini memilih klasternya, ini kebetulan ada bintang sebanyak 3 ini. Nah, bintang sebanyak 3. Ini sebagai pusat klasternya. Kalau kita perhatikan, titik semua ini yang biru ikut yang bintang yang bawah ini, yang kiri bintang hijau, yang merah bintang yang kanan. Maka semua titik ini yang berafiliasi kepada klaster merah, dia akan dirata-rata. Sehingga si bintang ini akan bergeser tempat menuju tempat hasil rata-rata atau center cluster itu. Demikian pula yang hijau maupun yang biru, semuanya akan berubah mengikuti rata-rata, hasil rata-rata dari ini. Nah, ternyata setelah dirata-rata keluarlah C, titik pusat ini, dan semua titik ditanya lagi, kamu lebih dekat dengan titik yang mana? Titik yang ini, titik yang itu. Maka dia memilih lagi mau klaster hijau atau biru atau merah. Nah, problemnya tadi waktu naruh pertama kali 3 bintang ini di mana? Mungkin di pojok kiri atas, dijajar 1, 2, 3. Yang paling mantap ya kalau kita taruh kira-kira berada di tengahnya biru, di tengahnya hijau, tengahnya merah. Dan problemnya kan pada saat awal kita belum tahu warnanya itu. Hijau, biru, merah. Belum ada. Semuanya warna hitam semua. Nah, ini yang menjadi challenge-nya juga adalah berarti penetapan centroid di awal atau inisialisasi centroid. Oke, karena acak berarti kalau kita ngerunning 2 kali dengan cluster dengan iterasi yang sama, misalnya iterasinya 10 kali, hasilnya beda nggak? Beda, karena inisialisasi awal cluster center itu berbeda. Ngacak, soalnya ngacak. Maka ketika di running sampai 10 kali iterasi, hasilnya akan beda. Nah, karena itu kalau saudara ingin merunning ulang K-mean clustering ini, centroidnya pada saat inisialisasi itu jangan diubah. Di ngerunning sekarang di iterasi 100 kali misalnya, itu kalau mau di running ulang dengan
cara yang sama seperti itu, sentroidnya jangan acak lagi, tapi ngambil yang sentroid yang sudah ditetapkan di inisialisasinya pada running yang sebelumnya. Supaya nggak berubah-ubah. Ini kalau berubah-ubah, kita ngukur akurasinya, performanya jadi nggak konsisten. Baik. Ini challenge yang berikutnya, sentroid awal. Mungkin pertanyaan lain adalah, kalau sentroid ini dekat dengan titik pusat hakiki, hakiki ya, yang sesungguhnya, yang seharusnya, ini kayaknya bisa lebih cepat selesai nih Pak. Iterasinya nggak banyak-banyak amat. Tapi kalau sentroidnya ini jauh dari situ, misalnya sentroidnya dipencar jauh sekali, asal yang penting berjauhan, bisa aja nggak ketemu-ketemu. Atau sentroidnya ternyata menunjuk ke titik yang berdampingan, satu titik nggak enak ya. Sentroid C-nya C0, C1, C2-nya bareng di satu tempat, ya mestinya nggak bareng, kita bedakan sedikit. Itu pasti akan jauh perjalanannya, iterasinya lebih banyak karena dia harus mencari kawannya yang tadi sampai berkali-kali iterasi. Oh iya, berarti ada challenge satu lagi di samping jumlah cluster K, kemudian juga centroid. Kemudian kedekatan data biasanya diukur menggunakan Euclidean distance. Euclidean distance masih ingat ya? X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat tambah X kuadrat di akar itu jarak. Ya, umumnya kita gunakan yang Euclidean distance. Maka algoritmanya sekarang sebagai berikut. Jadi pada saat awal tentukan buah sentroid awal, inisialisasi, yang artinya juga posisinya diinisialisasi. Kemudian lakukan berulang-ulang hingga sentroid tidak lagi berubah, nomor 3 dan nomor 4. Tadi saya keliru naruhnya ini. Sudah betul seharusnya ini dari tadi. Ini saya geser sedikit. Ini saya edit. Oke, lakukan. Pertama, buat sebuah klaster dengan cara menggabungkan semua objek data ke klaster dengan sentroid terdekat. Semua titik ditanyai, kamu lebih dekat ke sentroid yang mana. Yang kedua, setiap klaster dihitung ulang rata-rata nilainya. Sentroid yang sekarang. Berdasarkan semua anggota yang berada di sana. Oke, kita mulai dari yang paling kiri ini. Ini ada titik, ada 3 nih titiknya. Kelihatan nggak ya? Titik 3 ini ya. Jadi titik yang ini. Mohon izin. Ya. Nggak kelihatan share screen-nya, Pak. Oh, maaf ya. Dari tadi nggak muncul. Makasih Mbak diingatkan. Ya. Kalau gitu saya back sedikit. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah yang pertama kita cari ke buah sentroid awal. Berarti nanti kalau K-nya misalnya ada 3. Misalnya K-nya ini adalah 3 misalnya, maka nanti akan ada C1, C2, C3 gitu. Yang C1 nanti itu punya koordinat berapa, ini koordinat berapa, ini koordinatnya berapa. Nah, lakukanlah ini secara berulang-ulang, nanti iterasinya sampai dirasa konvergen, yaitu mendefinisikan C ini itu berapa gitu ya. Yang di sini, yang di nomor 1 yang di nomor 1 ini mencari hurufnya ini ya. Ini 1, 2, 3. Sementara kita masuk di mana ini ya? C1, C2, apa C3? Nah, mungkin yang ini adalah 1. Satu ya. Di sini, ini di sini, ini di sini, seterusnya ini yang di bawah gitu. Maka masing-masing klaster sekarang punya anggota baru. Jadi setiap titik harus memilih klaster mana yang paling dekat dengan dirinya. Kemudian yang kedua baru mengukur C yang baru. Jadi C-nya diupdate. Jadi C aksen baru. Demikian kita coba di sini sekarang. Ada 3 ini. 1, 2, 3. Nah, dari 1, 2, 3 ini semua titik kita suruh memilih. Tentu saja yang daerah sini akan memilih C ini, yang daerah sini akan memilih C yang ini, daerah yang situ akan memilih C itu. Maka sekarang kita bisa beri warna hijau, merah, dan biru. Pada iterasi kedua, C1, C2, C3 akhirnya bergeser. Kenapa? Karena daerah sini ketika kita lakukan pemilihan ini, kita lakukan penghitungan titik tengah, ternyata ini itu nggak benar, yang benar sekarang berada di sini. Nah, gitu. Begitu pula yang ini, titik ini sudah nggak benar lagi, dia mestinya ada di sini.
Akhirnya kita sekarang punya 1, 2, 3. Demikian pula ini, semua titik ditanyai lebih dekat mana, maka dia akan punya konfigurasi seperti ini, untuk C1, C2, C3, karena kedekatannya sudah berubah seperti ini, maka sekarang kita bisa running ulang penghitungan C. C-nya akhirnya tidak lagi di sini, tapi pindah di sini. Nah, inilah C yang baru, titik pusat yang baru. Demikian pula ini, mestinya kalau dengan cara seperti ini, dia harusnya berada di sini nih. Nah, inilah C yang titik pusat yang baru, ini titik pusat yang baru. Maka kita sekarang punya, seperti ini. Sehingga kita sekarang rata-rata lagi, cari C yang paling pusat, pusatnya di sini, dan di sini. Sampai di sini sepertinya sudah mulai konvergen ini. Dia nggak akan bergeser terlalu jauh ini. Karena begitu ini kita hitung, dia akan bergeser ke tetangga yang terdekat ini, ya dekat sekali ini. Nah, jadilah dia seperti ini. Ketika kita ulang itu untuk iterasi yang ke-6, ternyata dia tidak bergeser. Maka kita sebut ini sudah konvergen. Jadi konvergen itu berarti sudah stabil, tidak ada perubahan-perubahan lagi. Demikian. Ini adalah iterasi yang dilakukan untuk K-means clustering. Baik, sekarang problemnya apa kira-kira? Yang pertama, cluster ini akan memiliki ukuran yang berbeda. Nah, tapi di sini kita perlakukan sama. K-means clustering ini berarti kesulitannya ya. Kita berasumsi bahwa dia itu ukurannya sama, clustering ini. Padahal kenyataan di lapangan kan cluster itu berbeda-beda kan ya. Misalnya gini, ini cluster besar sekali, ini cluster kecil, atasnya segini. Coba saya misalkan ini punya titik pusat C1 di sini, C2-nya di sini. Apa yang terjadi kalau titiknya itu berada di area yang hijau ini? Hijau ini ikut cluster besar apa cluster kecil nanti ini? Kenyataannya yang hijau ini nanti berada di dekat sini. Nah, lebih dekat ke sini, ke yang kanan yang kecil ini. Daripada yang ini, besar, jauh. Kalau dia mengukur jarak antara dirinya dengan yang C1 dan C2, dan dia mengetahui dekatnya ke C2, maka dia akan membela kepada C2. Dia akan pergi ke C2. Sini. Padahal sesungguhnya dia anggotanya C1. Inilah tantangan pertama, yaitu cluster itu dianggap memiliki ukuran yang sama. Sehingga cluster yang memiliki ukuran yang berbeda, ini menjadi batasannya K-means clustering. Oke, dari sini aja kita sudah tahu bahwa kalau teman-teman pakai K-means clustering untuk algoritmanya itu ya sajane ya sebetulnya kok kurang pantas ya. Kenapa? Realitas di lapangan tuh nggak ada, tuh jarang sekali ada cluster kok distribusinya sama itu, range-nya sama. Ibaratnya kalau kita menggunakan sebuah distribusi itu ya ukurannya sama ini, jadi C1, C2, C3 ini ukurannya sama. Kan jarang sekali ya. Yang umum kan gini, ukurannya gini, terus gini gitu kan. Terus ada yang gini gitu. Nah, itu adalah sebaran data yang ada di alam nyata ini, realitas seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cluster dianggap memiliki kepadatan yang berbeda. Padahal, cluster kepadatannya nggak dianggap. Padahal bisa jadi ada cluster itu padat sekali di situ, dan ada lagi cluster yang tidak. Ini dianggap sama aja. Kenyataannya cluster kepadatannya berbeda. Cluster tidak berbentuk melingkar atau non-globular. Ya, agak sulit ini. Karena kalau kita mengandalkan penghitungan, ini semua gara-garanya pengukuran distance-nya tadi itu. Karena kita pakai Euclidean distance. Euclidean distance yang berbasis pada Pythagoras ya. Pythagoras. Nah, di situ mainnya itu main lingkaran aja sudah. Lingkaran kan. Dan lingkaran tentu saja ukurannya harus sama, karena begitu ini kita tarik garis ke sini, ini harus kita pisah jadi dua set. Nah, dengan jarak yang sama. Itu. Otomatis semua yang di sini akan ikut ke kanan, yang di kiri akan ikut ke kiri. Begitu. Inilah yang menyebabkan bentuknya itu pasti akan melingkar. Bagaimana kalau ada 3 misalnya? Ini 3. Ya sama aja, nanti di sini ada titik ini, di sini ada titik ini, di sini ada titik ini. Seret. Oke, seret. Seret. Ya apa tuh ini ceritanya? Seret gitu. Nah, gitu kali ya. Sehingga kita nanti bisa
melihat, sorry, kurang bagus ini hasilnya. Kalau ada kayak gini, maka kita akan mendapatkan gambar yang gitu ya. Gitu. Sehingga di sini nanti jadi tempat perpisahannya. Karena dianggap sama ini kan, dari sini ke sini sama. Ini sama. Itulah sebabnya bentuknya mesti akan jadi bulat, globular. Sedangkan klaster kadang-kadang tidak global, tidak globular, tidak melingkar. Yang berikutnya ada problem lagi, yaitu data itu kadang mengandung outlier. Nah, kalau ini enggak, kadang data itu dianggap aja sama, nggak pakai outlier-outlieran. Udah, kalau ada yang sini ada outlier, dia akan dihitung. Ini ada outlier di sini, dihitung untuk menentukan C yang ada di C3 ini. Nah, ada outlier di sini, wah yang geser ke sini. Ada outlier di sini, dia geser ke sini. Jadi sangat sensitif terhadap adanya outlier. Baik. Kenyataannya, klaster sesungguhnya seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah batasan dalam clustering perbedaan dalam hal perbedaan ukuran. Coba kita gambar ya. Set, gitu. Set, gitu. Set, gitu. Kira-kira ini. Ini klaster sesungguhnya begini. Nah, tapi karena ukurannya kita anggap sama, ini misalnya di sini ada C ya, gitu. Ini di sini C-nya ya. Di pusatnya itu di sini misalnya, ya harus bisa dua dong sini kan. Nanti gini nih. Ini dengan ini di sini berarti ini. Set gitu. Karena itu nanti klasternya begini. Ini gini. Nah, inilah jadinya sekarang. Ini pusatnya C1, C2, C3. Nggak bisa kita temukan klaster yang seperti yang di sebelah kiri ini. Sulit. Tetap aja nanti ini ada C1-nya di sini, ini ada C2-nya di sini, C3-nya di sini pusatnya. Ya, kayak begitu ceritanya. Baik, berikutnya kita bahas tentang kepadatan. Kalau tadi tentang apa? Ukuran ya. Perbedaan gara-gara ukuran. Kalau sekarang gara-gara kepadatan. Sebenarnya ini kan padat ini. Iya. Ya, secara kasat mata ya. Intuisi kita pasti mengatakan bahwa klaster itu ya ini, Pak, terus ini, terus ini. Dari mana Anda tahu? Ya, expert judgment. Kasat mata kan. Secara intuisi kita sudah bisa baca. Tapi kenyataannya karena dia menganggap nggak usah mikir kepadatan. Yang penting itu adalah pusatnya kita taruh di mana, nanti dia akan berada di situ. Ya sudah, jadinya seperti ini. Ini jadinya seperti itu. Jadi nggak mengandung unsur kepadatan. Ini adalah akibat kita tidak tahu tentang, tidak mempertimbangkan tentang kepadatan itu sebagai bagian dari clustering. Yang berikutnya adalah tentang bentuk yang mesti membulat. Nah, yang tidak membulat bagaimana? Yang tidak berbentuk globular. Wah, ini contoh yang real ini. Ada sebuah klaster yang bentuknya seperti ini. Nah, ini dua klaster ini. Gimana ini? Ya nggak akan bisa, karena nanti kalau kita letakkan inisial klasternya itu C1 di sini misalnya, C2 di sini misalnya, nanti dia akan geser-geser ke kiri. Ini yang geser-geser ke kanan terus. Dan terakhir nanti bentuknya seperti ini. Sini dan gini, gitu. Ini hasil akhirnya. Di inisialisasi dimanapun nanti kira-kira bentuknya yang bagi dua. Itu kira-kira gini nanti. Seret. Ini kan pusat, ini pusat ya. Nah, bagi dua. Seret gitu. Demikian pembagiannya. Oke. Nah, ada cara lain mengurangi ketegangan ini, globular ini. Gimana caranya globular ini supaya bisa didekatin? Ya K-nya aja dibanyakkan. K-nya sekarang jadikan 10. Sehingga sekarang kita punya K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10. Maka yang disebut dengan klaster apa ini? Klaster biru dan klaster merah itu adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1 sama dengan 5 ya. Itu adalah klaster ini. Yang klaster ini itu 6 sampai 10. Gitu.
Ya tentu saja ini agak main-main karena kita harus tahu betulkannya berapa, 10 atau 20 atau 30 atau jangan-jangan sampai 100. Nggak tahu juga ya. Tapi tetap aja strategi ini bisa mengatasi kekurangan. Kita usahakan dapat mengatasi kekurangan itu, yaitu memperbanyak jumlah klaster. Menggunakan banyak klaster. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana implementasinya. Dari scikit-learn kita bisa cek cluster dengan import common clustering. Nggak usah repot-repot bikin code-nya ini. Harusnya sih repot ya bikin code-nya supaya bisa tahu gimana cara ngitung C sebagai pusat cluster dan bagaimana cara menghitung kedekatan atau kemiripan. Oh iya, kemiripannya saya mungkin bisa contohkan sedikit cara penghitungan kemiripannya. Perlu kita belajar sedikit dengan rumus penghitungan kemiripannya ya. Baik, kemiripannya akan kita ukur semacam ini. Dari argmin dis CIX kuadrat. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada sebuah ini pengukuran distance. Distance ini artinya apa? Jarak. Ya, jarak dari X dengan CI. Kita lihat CI ini berkisar antara 1 sampai berapa anggota C. Katakanlah C ini sebuah himpunan yang anggotanya adalah C1, C2, C3. Nah, misalnya begitu. Berarti akan ada 3 kali iterasi. Kemudian distance. Distance ini tadi sudah disampaikan, kita ambil Euclidean distance. Euclidean distance itu masih ingat kan ya? Jadi kalau kita punya X11, X12, X13 gitu, sama C1 kebalik ya. Di sini C-nya ya. C11, C12, C13. Maka ini harus dikurangkan, terus dikuadratkan, dijumlahkan, terus akar. Gitu ya, akar. Itu nanti hasilnya adalah distance. Baik, dari sini kita akan dapatkan jarak kedekatan. Baik, kita cek sekarang bagaimana mengukur kedekatan semuanya. Bentar, kita hapus dulu. Cara menghapusnya ini clear out drawing. Itu. Berarti nanti kita akan dapatkan di sini C1 C1 mana ya? Oke. Yes. Nanti akan ada C1 dengan X. Dari sini ada C2 dengan X. C3 dengan X. Nah, berapakah jarak dari C1 ke X? Nah, kita umpamakan aja jaraknya ternyata di sini ada 10. Di sini 14, di sini ternyata 7. Nah, berarti yang paling dekat adalah C3 kan? C3. Ini paling dekat ini jaraknya. Oke. Ternyata nanti ini akan ada 3 pilihan angka. Jadi arc min dalam kurung 10, 14,7. Nah, kalau ini kita nulisnya arc min, nanti outputnya adalah 7. Ini kan? Nah, outputnya itu bukan 7, tapi 3. Gitu. Kenapa? Karena indeks dari yang terkecil itu adalah 3. Karena ada argumennya. Tapi kalau ini kita coret, maka yang terdekat, yang terkecil adalah minimum 7. Berarti. Gitu. Jelas ya? Gitu. Karena itu kalau nanti di sini ditanyakan argmin, jawabannya itu adalah C3. Yaitu klaster yang terdekat dengan X adalah klaster 3. Gitu. Baik, ini tentang rumus penghitungan jarak. Mencari klaster yang terdekat dari setiap X. Oke, sehingga nantinya kita akan memperoleh X, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini C1, C2, C3. Dengan adanya tadi adalah ini 7, ini 14, ini 10, berarti yang terdekat adalah 7.
Dan itu gini kita nolkan semua, terus ini kita centang gitu. Karena kita nggak perlu tahu angkanya kan, gitu. Kemudian selanjutnya, sehingga setiap titik akan punya di mana dia berada. Punya klaster yang terdekat dengan dia, maka dia berafiliasi kepada klaster tersebut. Baik, ini adalah penghitungan C. Bentar ya. Nah, ini. Kemudian dari sini kita akan bisa dapatkan klaster berapakah dia berada, dan nanti kita bisa hitung ulang dari klaster tersebut. Oke, maka di sini sudah ada berapa epoch dia nanti akan dihitung, sampai berapa iterasi dia akan dihitung, dan inisialisasinya random. Jadi pada saat awal C1, C2, C3 random, ngawur nih. Nah, K-nya kita isi sementara ini 3, jadi 3 klaster. Dari yang kita bahas tadi, 3 klaster. Jadi function ini akan membuat objek, bikin objek K-min clustering, KMC, variabel yang kita bikin tadi, dengan jumlah klaster K, 3. Centroid awal akan dipilih secara acak atau random, dan nilai iterasi maksimal untuk proses clustering adalah sebanyak epoch. Berapa kali iterasi. Cluster result sama dengan KMC.fitPredict. Ini kita melakukan clustering terhadap dataset, di mana hasil clustering akan disimpan dalam variabel cluster result. Kita biasa gunakan data ini sebagai data latih, training. Kita men-training dengan data itu untuk menghasilkan cluster result. Baik, itu adalah K-min clustering. Sampai di sini sudah selesai code-nya. Halo, tes. Kayaknya putus ini tadi. Bisa kedengaran suaranya kah? Bisa, Pak. Kedengaran suaranya kah? Bisa, Pak. Terdengar, Pak. Oke, dengar ya. Kedengaran. Halo, dengar ya? Iya, Pak, terdengar. Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Makasih. Baik. Tadi kita sudah sampai di sini. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang epoch. Saya sebenarnya ingin menunjukkan banyak sekali loh cara menghentikan iterasi itu. Jadi kalau tadi disebut epochnya 2 gitu ya. Sebentar, ini dia. Epochnya berapa? Sorry, bukan 2. Nah, kita lakukan berulang-ulang. Berapa kali nih kita ulang ini? Itu berarti iterasi. Jadi kalau misalnya iterasinya 10 berarti 10 kali. 10 kali itu bisa jadi convergent. Tapi kita tidak tahu convergentnya itu berapa kali iterasi. Bisa jadi 100 kali baru convergent. Atau mungkin 1000 kali juga belum convergent. Jadi sesungguhnya berapa convergentnya ini, iterasi ini? Ini juga termasuk challenge ini. Karena itu banyak juga yang mengatakan jangan ininya, jangan berapa iterasinya, tapi bandingkanlah yang ada di sini. Ini centroid yang sekarang ini centroid yang sekarang ya, sama centroid yang kok sekarang sih, now kali ya, supaya cocok ya. Centroid yang sekarang ini nanti harus dicek ini. Ada C yang now sama C yang old. No, new. C new sama C old. Nah, kalau sampai C yang new ini dengan C yang old ini ternyata nggak ada bedanya alias mirip, itu kita hentikan aja, stop. Gimana kalau gitu? Jadi nggak usah diulang sampai 10 kali atau 1000 kali. Mungkin setelah 3 kali kok udah mirip, ya stop. Kalau sampai 1000 kali belum mirip, ya jangan stop. Nah, cuman masalahnya ini dengan yang old ini, C new dan C old para C ya, dan ada 3 C, misalnya C1, C2, C3, yang new maupun yang old ini, gimana caranya tahu itu mirip atau enggak ya? Ya berarti harus dikurangkan. Berapa bedanya? Kalau bedanya itu masih di kisaran epsilon, nah epsilonnya ini kita harus tetapkan, misalnya epsilonnya 0,01 misalnya.
Nah, kalau di kisaran di bawah 0,01 kita anggap aja sama itu, berarti stop. Tapi kalau lebih dari 0,01 ya masih beda. Diulangi lagi aja. Gitu. Ini adalah cerita tentang liku-liku penetapan stopping kriteria. Kita sebut stopping kriteria pada sebuah algoritma clustering. Stopping kriteria ini juga berlaku untuk semua yang punya iterasi. Iterasinya jumlah iterasi ataukah karena kemiripannya sudah tidak terlalu mirip. Gitu. Baik, kita lanjutkan menuju ke berikutnya, clustering hierarchical atau pembentukan dendrogram nanti kita sebutnya. Hierarchical clustering itu akan menghasilkan sekumpulan nested cluster. Kalau bahasa Indonesianya agak sulit ya, cluster bersarang. Maksudnya bersarang itu sudah ada clusternya, terus di luarnya ada clusternya lagi, ternyata ada clusternya lagi. Jadi cluster ini tidak menjadi sarang dari cluster yang lebih kecil. Itu kita sebut nested cluster. Yang memiliki struktur seperti pohon hierarki. Sehingga dapat kita visualisasikan sebagai dendrogram, yaitu diagram pohon yang menyimpan informasi urutan penggabungan atau pemisahan klaster. Oke. Dari sini nampak klaster 1 itu adalah isinya ini, biru dan ungu. Berikutnya adalah klaster 2. Berikutnya bikin klaster 3. Karena di atasnya 2 itu ada 3. Nah, 3 ini digabung dengan yang merah ini jadinya klaster 4. Dari sini kita bisa lakukan bentuk dendrogram sebagai diagram yang menunjukkan bahwa yang pertama kali dilakukan adalah penyatuan si biru dan si ungu. Tidak lain itu adalah yang nomor 1. Sebenarnya 1 itu digabung dengan, 1 belum diapakan ya. Yang 2 itu adalah kuning dan hijau. Si kuning dan si hijau ini adalah yang kedua. Urutan kedua. Dilanjutkan si 2 dan 1 ini ditambah dengan si biru ini menjadi klaster 3. Jadi kalau kita perhatikan si 1 dan si 3 ini jadi satu klaster. Ini 3 ini. Nah, 3 dan 2 ini bisa jadi 1. Ini. Ya, ini klaster 4 ini. Maka klaster 4 tambah dengan merah jadi klaster yang ke-5. Demikian yang terakhir menggabungkan semua data menjadi satu klaster. Semua data menjadi satu klaster. Jadi pada iterasi akhir nanti semua data menjadi satu klaster. Oke, saya ingin tanya sekarang. Ini ada berapa titik tuh? 6 ya. 6 kan? Oke. Karena ada 6, berapa kali dia melakukan penggabungan ya? 5 kali ya. 1 2 3 4 5. Berarti kalau kita punya n data, maka akan ada penggabungan sebanyak n-1 kali. Nah, karena itu di sini nanti kita akan bisa lihat mana tadi? Kita awali dulu dengan ini. Kelebihan hierarchical clustering. Kita perlu lihat kelebihannya dulu. Kita tidak perlu menentukan jumlah klaster karena berapapun jumlah klaster yang kita inginkan bisa didapat dengan memotong dendrogram ini pada tingkat yang tepat. Contohnya di sini saya kepingin ada 3 klaster. Ya, berarti potongnya di sini. Seret. Nanti akan ada klaster 1, klaster 2, klaster 3. Saya inginnya bukan 3 klaster, Pak, 5 klaster. Wih, 5 klaster di mana ini ya? Di sini aja. Seret. 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Demikian pula ketika ingin 2 klaster, seret sini aja. Ini yang klaster 1, klaster 2. Ini mudah sekali kita menentukan jumlah klasternya. Oke. Kemudian merepresentasikan taksonomi. Ini berguna untuk ilmu biologi. Biasanya begitu. Pembagiannya terstruktur. Sekarang kita lihat tipe hierarchical clustering-nya. Aglomeratif itu dimulai dengan mengasumsikan setiap objek itu adalah satu klaster. Satu objek, satu klaster. Dan pada setiap iterasi dilakukan penggabungan sepasang klaster hingga tinggal tersisa satu buah klaster. Itu akhirnya terakhir jadi satu klaster. Tadinya ada 5 klaster. Mungkin 6 ya. Di sini mungkin ada tambahan satu lagi klaster.
Nah, itu jadi 6 klaster totalnya. Setelah 5 kali penggabungan maka jadilah 1 klaster. Ini namanya aglomeratif atau istilahnya bottom up. Bagaimana yang satunya? Divisif. Kalau divisif itu top down. Jadi ini adalah 1 klaster. Enggak buntu. Itu buntu. Oke. Dimulai dengan 1 buah klaster yang mencakup semua data. Nah, pada setiap iterasi dilakukan pemisahan klaster hingga semua klaster hanya memiliki 1 objek sebagai anggota. 1 objek data. Nah, ini jadi bagi 2. Teng, gini. Terus yang kanan bagi 2 lagi. Teng, gitu. Dan seterusnya. Saya ambil saja contoh yang agak besar. Misalnya di sini. Seret, gitu kan. Nah, ini kita bagi 2. Nah, ini kita bagi 2 lagi. Seret. Ini kita bagi 2. Seret. Ini kita bagi 2. Terus saja dibagi 2. Seterusnya, terus sampai kecil. Dan terakhir nanti 1 klaster 1 objek. Gitu. Cara bagi 2-nya macam-macam. Saya ambil contoh paling gampang ya. Oke, gini aja. Contoh paling gampang ini. Ini ada sebuah titik nih di sini, titik. Titiknya kok hilang apa? Titik ini bisa kita ambil batasan terkirinya. Di mana batasan terkirinya? Paling terkiri itu kan ini ya. Ini paling kiri nih. Maka ini kita ambil sebagai batasan terkiri. Itu. Kemudian paling kanan. Paling kanan itu ini kali. Nah, mungkin tuh dia akan begini, seret gitu. Paling atas itu ini, ya, seret gitu. Paling bawah itu ini, ya, seret gitu. Nah, yang paling jauh jaraknya itu berarti ini dengan ini. Dari situ kita bisa tarik garis, seret. Dari situ kita bisa suruh milih nih. Milih ke sana apa ke sini nih. Nah, sama aja kita tarik garis sini, seret gitu. Karena itu dari sini kita akan dapatkan sebuah klaster yang tadinya itu bentuknya seperti ini langsung dibagi 2 antara ini dan ini. Cereng gitu. Sehingga nanti yang di sini memilih ke kiri, yang sana ke kanan. Ini contoh paling gampang untuk memisahkan atau divisif dari sebuah klaster besar menjadi 2 klaster. Ini pun demikian, nanti yang sebelah kiri kita cari yang paling luar. Dari paling luar itu tarik garis. Itu tahun 2001 tahun 90 itu ada metode yang seperti itu, 99 ya, metode seperti itu. Saya bikin metode yang mirip seperti itu. Ini bisa dilihat papernya di Google Scholar ya. Ada metode yang seperti itu. Pernah publikasi tahun 99 atau 2000. Ya, tahun 2000. Saya pernah publikasi seperti itu. Itu divisifnya. Maka ini bisa jadi 2. Nanti masing-masing juga bisa jadi 2, bisa jadi 2, dan sampai akhirnya menjadi 1 klaster. 1 klaster 1 objek gitu. Sampai akhirnya 1 objek berada di 1 klaster. Itu namanya divisif. Sebenarnya sama sih. Jadikan gini kan ya. Ini ya. Ini jadikan gini kan. Ini jadikan gini kan sama. Ini jadikan gini kan ya sama gitu. Terusnya akhirnya ujung-ujungnya nanti ada 2 ya. Ya ada 2, ada apa? 1 objek. Yes. Ya gitu. Jadinya adalah dendrogram juga. Cuman berangkatnya top down. Jadi kalau ini apa? Bottom up. Yang ini top down. Ini bottom up, ini top down. Aglomeratif dan divisif. Demikian, kita lanjutkan ke berikutnya, menggabungkan 2 buah klaster. Nilai minimal single linkage, dan kemudian ada complete linkage, dan kemudian ada rata-rata linkage. Kita ambil contoh aja. Ini kita sedang melakukan penggabungan 2 klaster ini. Nah, kalau 2 klaster jadi 1, tadi kan gini nih. Salah. Tadi gini dengan gini gitu kan. Pertanyaannya, kalau ini digabung dengan ini, maka jadilah 1 klaster. Kalau ini digabung dengan ini, jadilah 1 klaster. Nah, kalau ini digabung dengan ini, jadilah 1 klaster. Gitu. Oke. Ini pertanyaannya adalah, bagaimana kalau ini mau digabung, udah jadi, terus kita mau gabung dengan ini. Ya. Ini dengan ini, gimana cara gabungnya ya? Berarti ini harus punya, yang kiri harus punya identitas dulu loh. Ini sama ini digabung menjadi yang ini. Ya, 1 dengan 2 digabung menjadi klaster 1, 2.
Gimana kalau 1 dan 2 ini digabung? Maka kita harus punya representasi dari C12. Ini C1 ini. Nih. Sebentar. Saya hapus saja dulu. Ini 1, 2. Ini kita punya C1 nih. Nih. Representasinya adalah vektor C1. C2 kita punya juga ini. Tapi kalau kita tidak menggabung keduanya ini, maka kita harus menjadikan satu klaster namanya C12. Gimana isinya C12 itu? Nah, disinilah tantangan itu muncul. Yang pertama adalah tuh gambarnya terlalu ini. Saya hapus dulu ya. Oke. Ini kita ambil kedekatannya itu dari sini. Titik ini dengan titik ini. Ini yang paling dekat itu adalah anggotanya seperti ini. Ini dan ini dekat ini. Karena itu kita anggap aja ini sebagai jarak yang terdekat. Sorry, tadi terlalu akhir tadi menerangkan C2 C1-nya. Problemnya sekarang adalah dari C1 dan C2 akan kita ukur jaraknya. Oke. Di sini kita punya C1 C1 2 gitu ya, banyak data. Sebentar. Tuh, begini. Ini dengan ini yang terdekat ini. Kalau dengan ini, terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Ya, tampil aja yang terdekat ini. Maka kita sebut dengan nilai minimal atau single linkage. Yang kedua dengan nilai maksimal. Nilai maksimal ini adalah jarak yang terjauhnya. Ini jarak terjauhnya. Oke. Kemudian rata-rata. Kalau rata-rata semua diukur jaraknya, terus jarak itu di rata-rata. Itu berarti jarak keduanya seperti ini. Karena nanti ujungnya adalah kita akan menggabungkan. Oke. Baik. Sekali lagi jarak antar sentroid ini tidak kita ukur di sini dengan sini tadi itu. Nah, sekarang kita bisa ukur ini. Pusatnya di sini C1, pusatnya di sini C2. Jadi ini dengan ini jaraknya berapa, gitu ya. Kita sebut dengan jarak antar sentroid. Baik. Problem yang pertama tadi adalah jarak antara C1 dengan C2 itu berapa jaraknya? Distance antara C1 dengan C2. Berapa jaraknya? Jaraknya, karena anggotanya ini ada 4 di sini, 2, 3, 4, sini ada anggota 4 juga. Maka di jarak antar sentroid tadi kita tentukan sentroid 1 dan sentroid 2. Tapi pada single linkage, jaraknya itu ditentukan dengan anggota mana yang paling dekat berdekatan. Oke, ini adalah penggabungan dua klaster. Efeknya kira-kira apa? Kalau minimal yang kita cari, nanti ini akan memanjang. Contohnya gini, ada anggotanya di sini nih. Nanti di sini ada lagi nih. Ini ada di situ, ada satu klaster. Maka nanti ini akan menjadi satu klaster gini. Ini satu klaster sendiri. Gitu. Jadi ada efek dampak memanjang. Itu namanya single linkage. Kalau komplit nggak begitu. Kalau complete link nanti efeknya akan membulat. Jadi yang di sini nanti akan jadi seperti ini. Ada 3 tadi kan. Ini ada jadi 1 begini. Nanti komplit. Jadi padat. Gitu. Yang tengah-tengahnya average. Baik. Kita bisa lanjutkan sekarang menggabungkan dua buah klaster dengan metode word. Jadi kemiripan antara dua buah klaster ditentukan oleh peningkatan squared error ketika dua buah klaster itu digabungkan. Dicari penggabungan yang menghasilkan error paling rendah. Ini tidak terlalu dipengaruhi oleh noise dan outlier. Metode ini bersifat bias terhadap klaster berbentuk melingkar atau globular. Ini yang kemarin saya tunjukkan kepada saudara melalui paper hierarchical clustering itu. Kenapa? Kalau ada klaster seperti ini, kemudian ada yang seperti ini dan seperti ini. Jadi ini kita punya sebuah klaster C0, terus ada C1 dan C2. Pertanyaan adalah, nanti C0 ini dengan siapa? C1 atau dengan C2? Pertanyaannya. Nah, kita coba aja dulu dengan C2. Berapa hasilnya? Kemudian kalau dengan C1, berapa hasilnya? Hasil yang dimaksud itu apa? Squared error-nya. Seberapa homogen atau heterogenkah pasangan itu? Nah, ternyata
Kalau errornya ini besar sekali, itu ya kurang bagus. Ya, kalau errornya rendah, artinya homogen. Gitu. Itu di mana ya? Kita pilih yang mana? Kita pilih yang homogen. Kalau ternyata dengan C1 lebih homogen, ya sudah kita pilihkan C1 aja. Hidupnya lebih tenang C0 itu kalau dengan C1. Lebih mirip kan ya. Kalau dengan C2 itu banyak bedanya, Pak. Jadi kurang baik untuk digabungkan. Oh, berarti C0 ini milih C1 begitu. Jadi dia punya banyak pilihan. Berarti kalau C ini ada C3 di sini, C4 di sini, ya harus ditanya juga kalau dengan itu gimana. Kalau dengan ini gimana. Nah, itu untuk memilih mana yang terdekat saja itu bisa untuk meminimalisir penghitungan-penghitungan yang tidak perlu. Baik. Akhirnya metode yang seperti ini tidak terlalu dipengaruhi oleh noise dan outlier. Kenapa? Outlier kan jauh, jadi nggak usah diurusi dulu. Metode ini bersifat bias terhadap klaster yang berbentuk melingkar atau globular. Oke, kita lanjutkan. Sekarang codingnya. Scikit-learn tetap dengan klaster itu kita mengimport algorithm clustering. Lumayan, sudah ada library-nya. Tinggal dipakai saja. Zaman dulu harus ngoding itu dari kecil sampai besar. Dan kita bisa melakukan pelatihannya dengan bikin objek aglomeratif hierarchical clustering HC dengan jumlah cluster K. Ya, pengukuran jarak menggunakan Euclidean distance. Masih kita pakai Euclidean distance. Dengan metode word untuk penggabungan cluster word. Ini yang cara penggabungan tadi yang di sini ya. Kemudian terakhir kita sudah melakukan inisialisasi seperti itu, objeknya sudah jadi, maka kita lakukan pelatihan, training, yaitu dengan feed predict data. Oke, hasilnya adalah ini, kemudian ya sudah jadi cluster result ya. Jadi kalau mau nyoba lagi untuk yang lain, kita masukkan di situ datanya dan keluarlah ini cluster result. DB-scan. Oke, sampai di sini kita sudah menyelesaikan agglomerative hierarchical clustering. Berikutnya clustering DB-scan. DB atau density based ya merupakan algoritma yang melakukan scanning penyisiran ya berbasis kepadatan untuk membentuk cluster. Nah, density itu apa? Definisinya adalah banyaknya objek data yang berada dalam radius tertentu. Kalau sangat padat gimana? Berarti sangat banyak. Kalau tidak density itu apa? Renggang. Kalau renggang artinya jumlah objek datanya sedikit dalam radius tertentu. Nah, sebuah objek disebut sebagai core point apabila terdapat setidaknya sejumlah objek min PTS, minimum points ya, yang berada dalam radius tertentu dari objek tersebut. Ya. Sebuah objek disebut sebagai border point apabila objek tersebut bukan merupakan core point, tetapi merupakan tetangga dari core point. Ini border point. Bukan core point, tapi merupakan tetangga dari core point. Yang tetangga berarti dalam radius tadi ya. Sebuah objek disebut sebagai noise point apabila bukan core point dan bukan border point. Ini contoh DB-scan. Kalau minimum PTS-nya 5, kita terapkan itu. Oke. Ini 5. Dan noise point-nya ada di yang hitam itu, maka ya core point bisa menentukan itu, yang border point di luarnya. Demikian pula ketika ini kita tentukan, ya punya core point di situ, dia bisa punya border point, dan demikian seterusnya. Bagus ini kalau misalnya data aslinya seperti yang di kiri ini, kita bisa dapatkan DB-scan, hasil DB-scan dengan F10, minimum PTS-nya 4, nanti kita bisa dapat jenis titik core yang hijau itu, bordernya itu yang biru, dan noise-nya itu yang merah. Mau dihapus noise-nya, bordernya, nah udah tinggal langsung mendapatkan objek sekarang. Ini adalah contoh penggunaan DB-scan. Code-nya lebih mudah lagi. Ini DB-scan langsung dipanggil DD-scaler. Nggak terlalu banyak parameter, hyperparameter ya.
Apps dan min BTS. Kemudian kita cluster, dari hasil dibiskan disimpan dalam variabel cluster. Demikian sederhana. Demikian untuk teori clusteringnya. Selanjutnya kita akan membahas, Mbak Taras sudah siap ya? Kita hand on. Sudah siap, Mbak Taras? Baik, Pak. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membahas sebenarnya materi selanjutnya tentang membuat program clustering, tapi ini langsung saya jelaskan di programnya saja ya. Jadi kan kemarin minggu lalu sudah dapat tugas tentang membuat program clustering terhadap dataset kartu kredit. Dari situ kan kalian memiliki dataset yang isinya macam-macam. Sebentar saya buka dulu datasetnya. Set kartu kredit. Kemarin datasetnya seperti ini ya. Jadi di sini ada variabel customer ID, kemudian balance-nya, kemudian juga balance frekuensi, dan seterusnya. Ini kemarin sudah saya tulis penjelasannya di file Word, yang saya upload juga ke share ITS. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada total 18 atribut termasuk customer ID di dataset ini. Kemudian saya minta kalian untuk mengcluster dataset ini dan kemudian mencoba menganalisis hasil clusteringnya bagaimana. Sekarang saya beri contoh untuk yang codingan saya. Nih, di sini saya sudah memberi contoh bagaimana melakukan clustering terhadap dataset kartu kredit menggunakan aglomeratif hierarchical clustering. Jadi di sini seperti biasa, di awal saya karena datasetnya ada di Google Drive, maka saya menghubungkan antara Google Colab dengan Google Drive. Seperti di sini. Nah, kemudian karena tadi kan ada 18 fitur, ada 18 kolom, di mana salah satunya adalah Customer ID. Nah, karena Customer ID ini nggak akan berpengaruh terhadap proses clustering nanti, maka Customer ID ini bisa dihapus. Di sini saya drop. Pertama saya ngecek ada missing value atau tidak. Nah, ternyata setelah dicek, kebetulan dataset ini ada missing value-nya, yaitu sebanyak 313 baris untuk variabel minimum payment, dan ada 1 baris di variabel credit limit. Yang lainnya nggak punya missing value. Nah, sekarang berarti kan karena dia ada missing value-nya, maka kita harus melakukan pre-processing. Missing value ini mau kita apakan? Apakah mau dihapus, mau diganti dengan nilai lain, atau bagaimana? Nah, di sini saya untuk mengatasi missing value ini, saya menggantinya dengan nilai rata-rata. Jadi di sini saya, kan ada 2 kolom ya, minimum payment sama credit limit yang ada missing value-nya. Maka saya proses satu-satu. Untuk yang minimum payment ini, saya hitung nilai rata-ratanya berapa. Saya cari min-nya. Kemudian, di dataset yang dia baris-baris di mana minimum payment-nya adalah 0, nggak ada isinya, kosong, itu akan diganti dengan rata-rata. Begitu juga dengan credit limit. Nilai rata-ratanya berapa? Kolom credit limit itu dari data-data yang lain yang nggak kosong. Nah, setelah ketemu rata-ratanya, data yang kosong tadi saya ganti dengan nilai rata-ratanya. Ini diganti. Kemudian saya cek lagi apakah setelah proses ini sudah masih ada missing value, harusnya kan enggak kan ya. Dan ternyata memang setelah dicek memang 0 semua missing value-nya. Enggak ada. Jadi ini pre-processing pertama yang saya lakukan, yaitu mengatasi missing value pada dataset. Karena kebetulan memang datasetnya ada missing value-nya. Kemudian pre-processing kedua yang saya lakukan adalah melakukan normalisasi. Di sini kalau kalian perhatikan datasetnya, ini kalian bisa lihat bahwa rentangnya dia sangat beragam. Misalkan
untuk fitur balance. Balance ini dia rentangnya ada nilai 40, ada nilai 1800, ada nilai 5000, ada nilai cuman ini 7 koma ya. Oh, ini koma bukan. Iya ya. Jadi ini cuma nilai 7 koma. Jadi nilainya mulai dari satuan sampai ribuan. Itu untuk yang balance, rentangnya segitu. Sementara untuk balance frekuensi, dia nilainya mulai dari sepertinya ini dari 0 sampai 1. Terus yang purchase ini dia juga sama kayak balance, dia rentangnya dari 0 sampai tak terhingga ini. Sampai ribuan. Dan seterusnya. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat dari 17 fitur yang tersisa ini rentangnya sangat beragam. Ada yang rentang nilainya 0 sampai tak terhingga, ada yang 0 sampai 1. Nah, di sini kalau kalian nggak melakukan pre-processing berupa normalisasi, nanti pada proses clustering nanti, data-data kolom yang memiliki rentang 0 sampai 1000, dia akan jadi lebih dominan daripada kolom yang rentangnya cuma 0 sampai 1. Karena dia nilainya kecil sekali kan 0 sama 1 ini. Nah, nanti yang nilainya ribuan seperti ini, dia akan jadi dominan, dianggap bahwa kolom ini lebih penting daripada yang rentangnya 0 sampai 1, padahal belum tentu. Nah, jadi harus dilakukan normalisasi. Nah, di sini saya melakukan normalisasi standard scalar pakai ini. Di sini saya tampilkan nilai datanya. Di sini normalisasinya kalau fit transform ini kalau nggak salah bukan jadikan 0 sampai 1 sih. Tapi dia pakai nilai rata-rata sama varians kalau nggak salah. Jadi rentangnya pakai rata-rata dan varians. Tengah-tengahnya adalah angka 0. Tapi plus minusnya berapa itu tergantung sama varians datanya. Seperti itu. Kalian bisa nyoba pakai normalisasi yang lain. Misalkan kalian jadikan 0 sampai 1 semua ya silahkan. Nah, kemudian di sini ini sebenarnya sudah ini saya langsung memvisualisasikan datanya pakai dendrogram. Jadi di sini nah ini nggak perlu, sini cuma sekedar visualisasi saja. Jadi ini saya ingin mencoba memvisualisasikan data ini kalau pakai dendrogram seperti apa, diagram pohon. Nah di sini karena datanya ada banyak, datanya kalau nggak salah ada sekitar 8.000 data, kan kalau pakai dendrogram kan pasti ujung pohonnya ini paling pucuk itu pasti datanya kan per single point. Jadi harusnya di sini ada 8.000 pucuk, ada 8.000 data di bagian bawah sini. Nah tapi karena nggak mungkin divisualisasikan, saya potong, saya trunket. Ini kalau kalian cek di PPT yang membuat program clustering, terus saya ada penjelasannya. Sebentar. Di bagian visualisasi. Nah ini. Jadi di sini untuk ini hanya untuk visualisasi sebenarnya dendrogram tadi. Di sini dia mengukur kedekatannya atau linkage dari kan untuk menghubungkan garis-garis antar poin tadi kan kita harus mencari lebih dekat yang mana dengan data yang mana. Misalkan data pertama dia lebih dekat sama data kedua daripada data ketiga, maka nanti akan menghubungkan garis antara data ke-1 dengan data kedua, bukan dengan data ketiga. Nah itu kan berarti harus mengukur jarak, similaritas. Nah itu tadi menggunakan metode WART, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini bisa diganti dengan metode lain, nggak cuma WART. Bisa dengan seperti tadi single linkage, complete linkage, dan seterusnya. Terus ini trunket mode level ini gunanya buat memotong biar bisa divisualisasikan dengan baik. Jadi ini dipotong sampai level sekian. Jadi nggak nggak semua data 8.000 data ditampilkan, tapi setelah berapa level baru ditampilkan. Ini tadi ini visualisasi ya. Sebenarnya proses clusteringnya adalah di sini. Saya kan pakai hierarchical agglomerative clustering. Clusteringnya sebenarnya cuma ini saja. Agglomerative clustering, terus kita tentukan jumlah clusternya berapa.
kemudian di fitting dengan datanya. Hasilnya seperti ini. Nah, cuman jumlah klasternya berapa ini kan kita nggak tahu. Mau yang bagus berapa? Apakah 2, apakah 3, apakah 4, apakah 10. Nah, untuk itu kita harus menggunakan metode untuk mengevaluasi kualitas dari klaster. Di PPT yang nomor 9, itu dijelaskan salah satu metode buat mengevaluasi baiknya klaster itu untuk memilih jumlah klaster yang paling tepat itu bisa pakai elbow method atau bisa pakai silhouette score. Di sini saya pakai silhouette score, di mana di sini saya mencoba menghitung silhouette score untuk proses clustering dengan aglomeratif dengan jumlah klaster 2 sampai 10. Jadi di sini saya mencoba melakukan clustering dengan klaster dari 2 sampai 10. Kemudian hasil clusteringnya ini saya hitung silhouette score-nya berapa. Ini kan kalau kalian masih ingat, silhouette score itu dia seperti mengukur interclass variance sama intraclass variance dari hasil clusteringnya tadi. Seberapa ngumpul dia sama teman-teman satu cluster dan seberapa misah dia satu cluster dengan cluster yang lain. Silhouette score itu intinya mengukur itu. Nah, di sini saya pertama kan dia ini kan looping. Sini saya dapat silhouette score untuk clustering dengan jumlah cluster 2 sampai 10 seperti ini. Dan silhouette score ini semakin tinggi semakin bagus. Jadi sini kalau dari tempat saya paling bagus 2 ya sepertinya ya. Sini cuman saya pingin di sini saya coba 3 sih, saya tampilkan 3. Cuman kalau dilihat dari silhouette score sebenarnya paling bagus dia cukup 2 saja bisa. 2 cluster saja. Gitu. Ini untuk mengukur kualitas cluster. Seberapa baik cluster itu. Nah, kemudian tadi kan saya sudah mencoba melakukan visualisasi clusteringnya pakai dendrogram. Ini kalau pakai dendrogram. Saya juga ingin mencoba melakukan visualisasi cluster pakai scatter plot. Nah, masalahnya kalau pakai Python ini scatter plotnya cuma bisa 2 dimensi, 3 dimensi kayaknya juga nggak bisa. Jadi gimana caranya sehingga data ini bisa ditampilkan dalam bentuk gambar 2 dimensi. Nah, gambar 2 dimensi itu kan cuma punya sumbu X sama sumbu Y ya. Berarti dia cuma punya 2 fitur. Padahal di datanya ini tadi dia punya 17 fitur yang dipakai selain customer ID. Gimana caranya kita dari 17 fitur, berarti kan kalau 17 fitur kita ingin pakai semua, berarti kan nanti gambarnya 17 dimensi. Kan nggak mungkin ditampilkan. Jadi kita harus mengurangi yang dari 17 fitur, 17 dimensi tadi kita kurangi sehingga jadi tinggal 2 dimensi, tinggal 2 fitur. Nah, untuk mengurangi fitur tadi, kita bisa pakai metode PCA, Principal Component Analysis. Nah, di sini saya menjadikan mengurangi datanya sehingga tinggal 2 fitur. Nah, ini makanya saya tulis n komponennya tinggal 2. Kemudian di transform. Ini sebenarnya hasilnya sudah ketemu di PCA ini, cuman kan karena pingin nampilkan gambarnya, maka ditambahi dengan codingan yang ini. Jadi saya nentukan X sama Y-nya, PCA yang fitur pertama, fitur 0, itu sebagai X, terus fitur kedua, atau PCA 1, itu sebagai Y. Kemudian di sini saya tentukan warnanya merah, biru, hijau. Di mana, ini kan hasil clusteringnya tadi kan dia jadi 3 cluster ya, kalau di sini. Bisa dilihat di sini clusternya ada cluster 0, ada cluster 1, ada cluster 2. Nah, di sini saya buat, ya ini ada labelnya, 0 tuh cluster 0, 1 tuh cluster 1, 2 tuh cluster 2. Nah, di sini nanti pakai di sini. 0 tuh nanti cluster 0 nanti warnanya merah, cluster 1 nanti warnanya biru, cluster 2 nanti warnanya hijau. Terus ini membuat subplotnya. Yang ini membuat subplotnya sih ini. Jadi kayak ngeset ukuran plotnya berapa. Habis itu markernya bentuknya titik. Oh, seperti itu, dan ukurannya berapa. Warnanya adalah sesuai ini. Labelnya adalah sesuai ini. Dan seterusnya sehingga ketika ditampilkan bentuknya seperti ini. Jadi bentuk hasil clustering dengan 3 cluster tadi bentuknya
setelah di PCA bentuknya seperti ini. Jadi kurang lebih data klaster 0 di sebelah sini, data klaster 2 di sebelah sini, data klaster 3 di sebelah sini. Data klaster 0, 1, sama 2. Gitu. Jadi sini bisa dilihat kalau cukup terpisah. Di sini saya juga ada tambahan sih. Ini saya mencoba melakukan visualisasi untuk tiap fitur pada tiap klaster. Gitu. Jadi misalkan fitur balance, ini saya visualisasikan nilainya pada klaster 0, klaster 1, klaster 2 gimana. Ternyata pada klaster 0, si balance ini dia nilainya antara 0 sampai 2500, sebagian besar. Begitu juga yang ini. Yang klaster 1 dia juga mirip, cuman yang klaster 2 ini dia kebanyakan nilainya kecil. Sepertinya sorry saya salah. Jadi fitur balance ini dia nilainya kurang lebih seperti ini. Ini nilainya, ini frekuensinya. Jadi sebanyak 2500 data dia nilainya adalah sekitar segini. Di kiri sendiri. Terus yang di sini sementara yang di klaster 2 dia rata-rata nilainya tersebar. Nggak ada yang frekuensi yang lebih tinggi, lebih dominan. Sementara kalau di klaster 0 sama klaster 1 ini dia dominan di nilai bawah, di nilai minus. Sementara kalau yang untuk fitur balance frekuensi, untuk klaster 0 sama klaster 1, dia sangat dominan nilainya di plus, di atas 0. Tapi yang klaster 1 ini dia lebih tersebar. Dia masih punya nilai yang minus 3. Sementara yang klaster 0 dia nggak punya. Nah, yang klaster 2 ternyata dia nilainya sedikit di atas 0 semua, hampir semua di atas 0, dan cuma sedikit saja. Dari sini bisa diamati tiap fitur yang dominan untuk klaster sih. Jadi ternyata klaster 0 sama klaster 1 paling berbeda gara-gara purchase frekuensinya ini. Di mana purchase frekuensi ini untuk klaster 0, dia dominan nilainya di atas 1. Sementara kalau yang untuk klaster 1, dia dominan di bawah minus 1. Tuh. Jadi ini kan sebagian besar kan memang klaster 0 sama klaster 1 mirip-mirip ya. Distribusi nilai pada masing-masing fiturnya. Cuma ternyata berbeda sekali di bagian ini. Frekuensi pembelian ini. Purchase installment frekuensi juga beda. Ini juga masih mirip. Tuh. Jadi ini kalau misalkan kalian mau menganalisis tiap fiturnya, dan dari sini kalian bisa membuat kesimpulan, misalkan klaster 1 ternyata karena dia sering beli, maka kalau klaster 1 dia pembeliannya tinggi, kebanyakan di atas 1, maka klaster 1 ini paling bagus buat dijadikan target pemasaran daripada yang klaster 0. Klaster 0 lebih cocok jadikan target pemasaran karena dia frekuensi pembeliannya dia pasti tinggi. Paling tinggi dibandingkan kelas 1 sama klaster 2. Dan seterusnya seperti itu nanti analisisnya. Di sini saya sudah melihat beberapa sampel punya kalian. Kalian analisisnya bagaimana? Sebentar. Ini saya ambil contoh saja. Seperti ini, Winda Ayu dia menggunakan Kamin clustering untuk melakukan clustering pada dataset kartu kredit. Di mana dia untuk menentukan jumlah klaster terbaik, dia menggunakan elbow method. Terus di sini, kalau dari sini, kira-kira kalian milih angka berapa? Ini sebenarnya tergantung kalian sih mau milih berapa. Ini Winda milih angka berapa ini? Disebutkan tidak? Enggak, saya sebut. Tapi milih 3 ya kayaknya ya, 3 klaster ya? Iya, 3 klaster. 3 berarti di sini. Sebenarnya kalau mau dilihat dari gunanya elbow method ini buat apa sih? Kan tujuannya buat mencari jumlah klaster paling optimal untuk proses clustering kita. Jadi kalau kamu memakai elbow method,
sekalian dipakai aja hasil analisisnya. Misalkan di sini, elbow method tuh paling bagus pas kapan sih dia seharusnya dipakai? Sebentar, saya coba cari. Mungkin ada yang lain yang siku. pakai elbow method. Ya, betul. Waktu siku. Waktu di bagian siku. Siapa yang pakai elbow method dan bentuknya pas siku? Saya bukanya. Sebutkan nama. Punya saya pakai elbow sih, Mbak. Shauki. Oke, sebentar. Iya. Siku ya bentuknya ya? Ya, saya juga, Mbak. Kurang siku. Tadi yang terakhir siapa? Biar enak. Malika, Mbak. Sebentar. Malika. Oh, sama semua elbow-nya ya? Pada pakai Cummins. Oke lah. Maksudnya Mbak, saya nyari. coba saya, Mbak. Prasetyo, Mbak. Siapa? Prasetyo Wibowo. Oke, bentar. Saya maksudnya nyari yang jelas kelihatan gitu. Kalau ini kan kurang siku, jadi agak. Tapi nanti saya jelaskan juga kok. Oh ya, Prasetyo ini. Ini ya, punya Prasetyo ya. Ini lumayan kelihatan sikunya sih. Di sini kalau kalian kira-kira pilih angka berapa? Oh, ini jumlah klaster kan ya, kok koma-komaan. Mungkin cuma labelnya aja ya. Oke lah. Oh, mini batch. Oke. Tanya, Mbak. Kenapa? Sebenarnya kan data yang dipakai sama. Apakah memungkinkan elbow-nya nanti beda, Mbak? Beda, ini kan beda. Ini pakai apa? Cummins clustering. Jadi elbow-nya tuh kan sebenarnya kan elbow method tuh kan sebenarnya dia mengukur kualitas cluster dari proses clustering kalian. Nah, kalau metode clustering kalian saja berbeda, tapi sebagian besar kalian nanti pakai Cummins. Kenapa? Dan Cummins-nya Cummins biasa. Nah, ini siapa tadi ini? Saya buka barusan. Prasetyo Wibowo ini dia pakai Cummins, cuma dia beda sama yang lain karena dia pakai mini batch. Mini batch itu maksudnya adalah kalau punya kalian biasanya kan langsung data 8.000 dimasukkan semua, langsung di cluster. Kalau yang ini si Prasetyo Wibowo ini dia nggak langsung 8.000 dimasukkan, tapi pelan-pelan 4.000 dulu. Makanya ini ada angka setengah ini. Gitu. Nah, cuman kalau kita lihat dari sini, ini harusnya kan kalau elbow tuh milih waktu siku ya. Ini mungkin bagusnya 5 boleh, tapi kalau saya pribadi saya bakal milih angka sekitar sini, 8 mungkin. Kenapa kok kita milih waktu siku? Karena ini kan elbow itu adalah perbandingan antara efisiensi sama efektivitas sama efisiensi. Efektif itu maksudnya akurasi, sebut saja kualitas lah, kualitas, sama efisiensi itu adalah waktu atau cost-nya, computational cost. Jadi semakin tinggi sumbu Y-nya ini artinya adalah errornya semakin tinggi, berarti kualitasnya semakin jelek kan. Sementara semakin ke kanan itu artinya klasternya makin banyak, artinya dia makin nggak efisien. Jadi kalian harus menyeimbangkan antara error sama cost-nya ini sama efisiensi. Kalian harus milih cluster di mana dia nggak boleh terlalu ke kanan, tapi dia errornya juga nggak boleh tinggi-tinggi. Jadi biasanya kita milih titik di elbow itu adalah yang dia perbedaannya jauh dari perbedaan errornya jauh antara cluster saat ini dengan cluster sebelumnya. Misalkan kayak ini. Dia di mana dia perbedaannya sudah awalnya jauh, tapi kemudian saat dia itu sudah nggak terlalu jauh, sudah nggak terlalu signifikan. Misalkan ini kan masih signifikan antara 0 sampai 1 ini. 0 ke 1 ini dia masih signifikan sekali perbedaan errornya. Jangan dipilih berarti 1. Terus 1 ke 2. Dia juga masih lumayan signifikan sih perbedaan errornya antara cluster 1 sama kalau pakai 1 cluster sama pakai 2 cluster. Berarti jangan dipilih juga. Nah, ini 2 ke 3 ini dia sudah sedikit perbedaan errornya. Jadi bisa dipilih yang 3 ini. Cuman kalau kalian lihat ke bawah lagi, oh ternyata masih bisa diturunkan kok errornya.
Jadi kalau misalkan kalian nggak terlalu keberatan sama mungkin agak nggak terlalu efisien, mungkin kalian bisa pakai 6 atau di sini paling bagus 8 karena yang di sini sudah kecil sekali perbedaan errornya, jadi sudah nggak terlalu berpengaruh sebenarnya kalau sudah 10, 12 gitu, meskipun masih turun. Terus kalau yang misalkan kayak punyanya, sebentar, Winda tadi, ini kan agak bingung sebenarnya mau pilih yang mana karena dia masih bisa dibilang masih itu sih masih agak jauh turun errornya. Misalkan 6 ke 8 ini. Atau 8 ke 10. Tapi kurang lebih 6 ke 8 sama 8 ke 10 ini sudah sama gitu loh jarak penurunan errornya meskipun masih agak tinggi. Jadi mungkin kalian pilih di 4 pun nggak apa-apa. Meskipun 3 ke 4 ini, meskipun 4 ini masih tinggi sebenarnya errornya masih di atas ini. Tapi 4 ke 5 itu sudah selisih errornya nggak terlalu tinggi lagi. Jadi sudah nggak terlalu signifikan perubahannya penambahan klaster. Tapi kalau kalian nggak keberatan dengan efisiensi, nggak terlalu keberatan dengan efisiensi, kalian bisa teruskan sini sih. Ada yang kalau misalkan komputernya speknya bagus, nggak ada masalah sama apa namanya resource komputer, biasanya diteruskan sampai dia convergence. Convergence itu artinya errornya sangat kecil sekali, kayak hampir nggak berubah, jadi kayak landai gitu. Nah saat sudah landai ini kita bisa milih langsung. Misalkan setelah 14 ini dia sudah landai. 14 ini 16, 20 itu sudah landai. Berarti kita bisa milih di angka 10 misalkan nanti. Nanti kan kelihatan sikunya kalau kalian lanjutkan terus ini gambarnya. Kelihatan kalau sikunya nanti di sekitar 10 apa 8. Seperti itu. Cuman kalau masih sepotong gini, masih belum kelihatan landainya, emang agak susah nentukan. Ini contoh analisisnya ya. Ya, ini apa namanya interpretasi masing-masing nanti saya cek. Terus saya coba, tadi kan punya saya kan hierarchical clustering. Ini sekarang saya coba punyanya Winda. Maaf ya Winda, saya jadikan contoh. Ini dia pakai, Ya, tadi Kamins ya? Tapi takut salah. Kayaknya sama ya, ini masih awal, ngecek 0, ketemu, iya, sama kayak tadi, terus dihilangin missing value-nya, terus di drop yang customer ID, oke. Terus ini juga sama di apa namanya? Di apa sih? Normalisasi. Nah, tapi di situ saya tuh hasilnya tuh emang Beda beda ya? gitu ya, Mbak? Standar Iya. scalar fit transform. Bentar ya. Iya. Oke. Oh, ini apa namanya? Kamu sebentar. F itu apa? Kamu salah variabel deh. Jadi ini kan scalar fit transformmu kamu masukkan ke variabel dataset scale data. Oh ya benar sih sama. Sebentar. Oh ya kamu salah variabel. Kamu masukkan ke dataset scale. Cuman yang kamu tampilkan di tabel itu variabel dataset. Paham nggak? Oh Jadi iya. yang kamu tampilkan adalah variabel dataset sebelum di normalisasi. Makanya ini adalah dataset yang awal ini malah. Ya, yang awal. Nah ya nggak teliti di situnya ya. Iya. Oke. Nah jadinya. Nah, itu kan nyoba 2 kali. Yang pertama tuh bener yang sama yang kayak yang hierarki itu, terus waktu nyoba 2 kali kok ya udahlah nggak apa-apa wis apa adanya aja yang aku iniin. Ya, jadi ini si DF-mu ini dia masih pakai data awal yang belum di pre-processing, yang belum dinormalisasi. Jadi normalisasimu tidak terpakai. Nah, terus ini kayak gini. Makanya kok Sebentar. ininya juga beda. Hasilnya yang coba dibenerin ya. Ya. Sama kan? Ya. Terus berarti ini juga ada yang salah berarti sebentar.
Oh, tapi bener kamu yang fitnya sudah pakai yang scaled. Berarti Kaminsnya harusnya sama sih. Hasilnya nggak salah gitu loh. Yang salah cuman tadi Yang awalnya. tampilan untuk normalisasi. Cuman tampilannya aja. Cuman tampilan tabel setelah normalisasi. Tetap sama kan kayak tadi. Iya. Karena kamu sudah benar pakai variabelnya. Nah, cuman ini masih salah berarti ya. Iya, harusnya yang scaled. Jadi ini tampilan tabelmu juga. Ya, makanya salah tampilan tabelnya. Terus bawahnya Oke, itu ini juga sudah scaled. sama. Ini juga ya. Iya. Makanya nggak sama. Ya itu kemarin. Oh. Ini yang for in-nya itu kurang. Ini buat apa sih, sebentar? Yang untuk buat diagramnya itu. Harusnya sama kan? Loh, kok malah salah semua? Oh, belum saya run nih kayaknya ya. Ya, yang dari awal. Ini bisa. Oh, ini apa namanya? Kamu ini kan harusnya memang untuk yang grid ini dia harusnya dia menampilkan variabel dari data frame. Nah, ini data frame-mu kamu variabel dataset yang di awal tadi, yang ini, yang habis drop ini, itu kamu DF. tindas, ya kamu tumpui pakai ini df ini. Kamu kasih nama variabel yang sama gitu loh. Gitu loh. Jadi tadi di sini adalah makanya tadi datasetnya benar sebelum saya ngeran ulang ini. Frame. Ya. Cuman tadi kalau yang scale dataset tadi kan dia bukan data frame kan, data frame adalah df ini. Gitu. Tapi tadi datasetnya berhasil gara-gara kamu tumpui ini. Kamu tumpui yang ini. Tadi kan ini namanya dataset kan. Ya. Jadi tadi ada variabel dataset tipenya data frame di sini. Sejak dari codingan ini. Sebelumnya kan dataset dia dataset biasa. Tuh, terus berarti ini PCA-mu beda, berarti ada yang salah juga sementara. Ini ya dataset ya. Ya, jadi kayak gini hasilnya kalau pakai Kamins. Ya. Jadi itu tadi efeknya, jadi menunjukkan efeknya normalisasi ya. Kalau nggak pakai normalisasi, jadi beda bentuknya aneh sekali. Iya, jadi karena tadi ada sangat beragam tadi rentang fiturnya. Ada yang 0 sampai terhingga, ada yang 0 sampai 1. Jadinya tadi pada ngumpul di pojok kiri bawah kan. Itu berarti ada yang dominan, sementara yang sebelah sini dikit sekali. Tuh. Ternyata setelah dinormalisasi, dia bentuknya datanya tersebarnya globular kok, melingkar gitu. Dan hasilnya nggak beda jauh ya antara pakai Kamins sama pakai hierarki. Hierarki tadi klaster yang ketiga di sebelah kiri, ini di kanan, ini di bawah. Kalau yang Kamins agak ke atas, ini yang kecil, ini yang luas. Jadi ya ada miripnya dikit lah, ini mirip, yang sebelah sini juga mirip, yang ini juga mirip. Oke. Jadi ini contoh dari clustering. Ada pertanyaan? Oh iya Mbak, mau nanya, kalau yang pakai yang hierarkial itu kan boleh dilihatkan yang codingannya Mbak Raras itu yang hierarki, ya, yang ke atas tuh sebelum
Oh, setelah dendrogram Oke, setelah dendrogram. itu kan ada yang untuk pengukuran pakai apa itu kemarin? Ini yang pakai silhouette score itu apa digunakan untuk hierarkial aja atau boleh dipakai untuk Cummins? Silhouette score ini dia pokoknya untuk menghitung kualitas clustering. Metode clustering apapun terserah. Jadi ini kan saya masukkan nama metodenya ya yang ini ya. Hasil clusteringnya ini kamu ganti dengan Cummins, dengan apa terserah, bisa silahkan. Silhouette score ini pokoknya untuk menghitung errornya clustering gitu. Jadi terserah mau metode apa yang mau kamu ukur errornya. Meskipun nggak pakai itu juga nggak apa-apa ya, Mbak? Iya, nggak masalah. Oke, nggak saya kasih itu. Oke, makasih Mbak. Oke, ada pertanyaan lagi? Mbak mau tanya Mbak. Yang metode elbow itu bisa digunakan untuk hierarki apa enggak? Bisa. Hierarki ya? Oh, nggak bisa. Hierarki ya, sebentar. hierarki. Sebenarnya bisa sih kalau kamu mau pakai itu. Hierarki kan sebenarnya dia langsung tersusun jumlah klasternya berapa, tinggal kamu motong di mana. Nah, itu bisa kamu masukin. Ini kan hierarki kan kita kan nentukan jumlah klasternya untuk nentukan mau dipotong di bagian mananya gitu di dendrogram. Kalau misalkan saya potong di sini, dia akan terbentuk 2 klaster. Kalau saya potong di sini, di bagian yang sini, dia akan terbentuk 3 klaster, 1, 2, sama yang ini 3. Jadi kan elbow kan dia inputnya kan cuman banyak klaster sama nilai errornya berapa. Jadi bisa. Tuh. Nanti kamu masukkan ini, errornya dari aglomeratif, kalau misalkan 2 berapa, kalau 3 berapa, kalau 4 berapa, kayak gitu. Nilai errornya itu apa Mbak? Kalau di elbow itu setahu saya kan kemarin elbow-nya errornya itu kan pakai WCSS itu kan within centroid sum square error. Nah kalau hierarki kan nggak ada centroid. Kan bisa dihitung juga, nggak masalah. Beda berarti nilai errornya beda lagi. Kamu pakai itu pun juga bisa. Kamu ngitung centroidnya dari hierarki pun bisa. Berarti hierarki kita tentukan potong dulu, habis itu kita inisiasi kita cari centroidnya rata-rata gitu. Terus nanti dihitung errornya. Iya. Semua cluster itu bisa kamu cari centroidnya. Oh iya, maksudnya tadi kerjanya kan agak double sih, maksudnya kalau iya, kalau Cummins langsung keluar sudah bagian dari metodenya. Mbak, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Mbak mau tanya ini apa? Ada. Oh ya, oke. Kalau misalkan kayak di Cummins barusan itu pakai buat menentukan jumlah klasternya pakai dua-duanya antara silhouette score sama elbow method. Nah itu yang lebih valid yang mana kira-kira Mbak? Harusnya hasilnya nggak beda jauh antara, maksudnya kalau misalkan elbow kamu galau antara 4 apa 5 ya, nanti kan di silhouette kelihatan. Oh ternyata 5, maksudnya nggak jauh-jauh gitu loh. Misalkan kalau di silhouette dia hasilnya paling tinggi adalah 5, maka di elbow pun sudah kelihatan kalau 5 sebenarnya nggak jelek gitu. Harusnya nggak beda jauh. Karena prinsipnya sama. Kalau elbow tadi kan pakai within square error ya, jadi variance intra-class, variance di dalam kelas. Hitung variance di dalam kelas. Nah kalau silhouette kan dia juga pakai itu, cuma ditambahi dengan variance inter-class, variance between class gitu. Jadi metodenya sebenarnya mereka berdua sama-sama pakai between class. Cuman kalau silhouette ditambahi satu lagi. Pakai between class. Mereka berdua pakai between class, cuman kalau silhouette ditambahi between class. Soalnya tadi kan Mbak Raras ngasih ngasih tipsnya buat nyari jumlah klasternya dari method kan semakin ke bawah malah jumlah errornya yang semakin dikit. Berarti kan itu bisa dipakai gitu kan sebenarnya. Iya, bisa. Lah itu kan kalau silhouette score kan lihatnya langsung itu kelihatan gitu ya. Iya, langsung benar-benar menonjol gitu mana yang bagus, nilainya nonjolnya besar.
Tapi kalau Iya, dilihat dari soalnya elbow method harus yang paling ke bawah kan, harusnya yang paling bagus karena enggak juga. paling dikit. Enggak juga. Tergantung enggak. Jadi kalau elbow method tuh tergantung kayak trade off gitu loh. Kamu mau milih yang mana antara efisiensi sama efektivitas. Tuh, mau Oh iya. error kecil apa? Mau milih yang error kecil atau mau milih mentingin computational cost kayak gitu kalau elbow itu. Gitu. Oke, jadi Mbak makasih. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Agus. Oke. Ya, terima kasih. Berarti ini kita sudah tidak perlu sebetulnya bahas yang membuat program clustering ini ya. Tapi Ya, sudah langsung jelaskan di sini. oke, Diana, jadi skimming aja dulu. Jadi meng-highlight ulang yang dibahas pada pelatihan tadi, yaitu di slide yang membuat program clustering. Jadi persiapan datasetnya, aglomeratif, sama visualisasi. Persiapan dataset ini ternyata penting karena banyak sekali dataset hasil clustering yang bias gara-gara datasetnya. Hasil clustering seringkali menghasilkan kinerja yang bias. Bias itu seperti bagus, ternyata jelek. Nah, atau sebenarnya sih ini jelek, tapi gara-gara itu jadi bagus. Bisa jadi seperti itu. Akibatnya tidak bisa dijadikan model. Kalau kita perhatikan di dataset kartu kredit ini juga banyak yang range-nya itu beragam. Nah, karena itu biasa dilakukan normalisasi dengan menggunakan misalnya penyetaraan atau penyamaan yang bunyinya itu seperti ini. Gitu ya. Ini biasa kita sebut sebagai distribusi 0, 1. 0, 1 itu min-nya itu 0. Jelek banget ini, sorry. Min-nya 0, kemudian variansnya itu 1. Jadi variansnya itu 1. Kalau yang tengahnya 0, kemudian variansnya itu 1, kira-kira 70% ya. 1, ini min 1. Maka kira-kira nanti akan berkisar di wilayah ini. Ya mungkin satunya di sini. Satunya di sini. Ini agak kecil sekali ini. Nah, itu di atas 1. Tapi kira-kira wilayahnya antara sama di sini. Nah, ini adalah probabilitas untuk masing-masing data itu. Ini penting soalnya nanti kalau di sini ada sebuah data yang bentuknya seperti ini, atau wood gitu ya, itu nanti agak mempengaruhi. Apalagi kalau dia nilainya besar sekali, dia bisa dominan terhadap ini. Dan itu perlu digeser seperti ini untuk memberikan nilai kontribusi yang kira-kira seragam, tidak terlalu beda jauh. Itu pentingnya kita melakukan persiapan dataset ini. Kebetulan di sini ada data dari kartu kredit ya, penggunaan kartu kredit. Ada customer ID-nya, ada balance-nya, ada kemuliaannya, dan sebagainya. Dataset ini kebiasaan memakai sekitar 9.000 orang pemegang kartu kredit dalam rentang waktu 6 bulan. Nah, dari sini berarti kita bisa melihat pemetaan dari para debitur ya istilahnya ya, customer ini, orang yang ambil debitur. Ini kira-kira bagaimana gaya dari 9.000 orang ini. Itu ini hubungannya nanti sama keputusan dari perusahaan untuk memberikan treatment yang berbeda antara satu customer dengan customer yang lain. Cuman kalau 9.000 customer terus melakukan pembedaannya itu 9.000 macam beda, ya tentu sangat menyulitkan ya, misalkan menyulitkan perusahaan. Itu mungkin hanya 3 macam pembedaan gitu. Itu bisa aja dalam hal pengiriman tagihannya, dalam hal pembayarannya, dalam hal mungkin ada entertainnya, dan dalam hal kemudahannya, dalam hal cicilannya berapa bulannya, itu mereka bisa mendapatkan perlakuan yang berbeda. Ini membantu untuk memberikan deskripsi tentang
perilaku customer. Ini bisa Anda aplikasikan cara ini kepada data-data yang lain. Dan data yang lain makin ke sini makin mudah untuk kita peroleh. Banyak sekali. Library ya kalau menggunakan ini kita gunakan Google Colab mungkin jauh lebih mudah daripada kita harus menginstal satu persatu. Ya ini tadi sudah dicoba satu persatu ya data processing-nya. Saya beri penekanan sedikit kepada beberapa bagian, dalam hal missing value yang seringkali mengganggu. Kita berikan nilai rata-rata pada masing-masing attribute value tadi. Kita mengamati missing value dengan nilai tersebut. Kemudian berikutnya transformasi dan penampilkan data dalam bentuk tabel. Pada bagian transformasi ini, transformasinya ini PCA kan ya tadi ya? Bukan Pak, normalisasi. Jadi data dikurangi rata-rata dibagi dengan ini standar standar deviasi. Ya, oke. X minus mu dibagi standar deviasinya. Oke. Jumlah klasternya kita sudah peroleh dan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian ditentukan jumlah klaster optimal. Pada bagian ini memang ada sedikit perbedaan ya, yaitu intra-class dan inter-class variance. Dimana kalau intra-class itu kita nilai variance atau perbedaan di dalam sebuah kelas. Nah, sudah selayaknya secara logika perbedaan di dalam kelas itu harus sekecil mungkin. Karena itu intra-class variance ini harusnya sangat kecil ini, nggak boleh terlalu banyak variasi di dalam sebuah kelas. Tapi kalau interkelas, yaitu antara kelas satu dengan kelas yang lain, misalnya ada kelas lagi di sini, ada kelas yang ini ya. Jadi di sini data-datanya itu, kalau intranya sih memang harus sekecil mungkin. Tapi perbedaan antara yang di sini dengan C1 dan C2 ini, dengan yang di sini, ini harus berbeda sebeda mungkin. Jadi kan itu perbedaan di sini harus sejauh mungkin bedanya. Nah, itu untuk khusus interkelas ini nilainya harus sangat tinggi. Di sinilah perlunya kita bikin nilai varians ini tinggi dan yang ini adalah rendah, yang intrakelas. Maka kualitas klaster ini dinyatakan baik kalau nilai siluet koefisiennya mendekati 1. Ya, sekali lagi kadang-kadang yang kita butuhkan itu berbeda dengan yang kita hitung di sini. Contohnya dalam sebuah distribusi data, mungkin kalau kita perhatikan pembagian semacam ini itu yang terbaik dari sisi intrakelas dan interkelas variance. Tapi bisa jadi kenyataannya secara expert judgment ya, secara subjektif, kayaknya yang gini itu lebih baik ini nih. Nah, gini itu lebih baik ini. Gini kayaknya lebih baik daripada yang merah. Mungkin hijau lebih baik. Nah, bagaimana kita memberikan judgment-nya kalau begini ceritanya? Nah, kita nggak masalah. Kita gunakan siluet ini karena kita mendapati data yang tadi tak berlabel. Artinya ini adalah salah satu cara untuk membuat pengukuran performa yang objektif, yang tidak berpihak kepada siapapun. Berpihak kepada apa? Pada kriteria. Kriteria yang kita tetapkan yaitu intrakelas dan interkelas tadi. Jadi sekali lagi, kalaupun ini berbeda dengan keputusan yang subjektif berdasarkan expert, itu bisa saja terjadi. Nah, dalam hal ini pertanyaan adalah pembedaannya. Mungkin Anda bertanya, yang betul yang mana, Mbak? Antara penghitungan secara statistical analysis seperti ini, atau sesuai dengan aplikasi oleh user? Nah, ini sebenarnya sulit menjawabnya sebetulnya. Tapi saya tidak tertarik untuk menjawab itu, melainkan saya lebih tertarik bagaimana mengakomodasi itu. Gitu. Saya lebih tertarik bagaimana mengakomodasi hasil penilaian secara subjektif oleh user dan penghitungan secara otomatis oleh statistical analysis ini. Nah, karena itulah ada kerjasama kedua belah pihak ini. Jadi kalau usernya bisa memberikan contoh sampel-sampel yang diinginkan, kita bisa memberikan sebuah algoritma yang bisa mengakomodasi informasi-informasi awal itu. Contoh
untuk klaster pengguna kartu kredit itu begini. Menurut saya kartu kredit ini harus dibagi orang nasabahnya ini menjadi 3 klaster. Klaster pertama itu yang menjadi representasi adalah Pak ini, dan Pak ini. Karena Pak A, Pak B, Pak C ini menjadi representasi di klaster 1. Klaster 2 itu representasinya ada Pak D, E, F. Berikutnya representasinya adalah X, Y, Z. Nah, ini berarti ada sebuah acuan. Memang kita melakukan clustering karena kita nggak tahu di dalam itu klasternya apa. Tapi kita bisa memberikan contoh ini loh sebagai. Karena itu dalam hal pemilihan algoritma, baik itu K-means clustering, aglomeratif, DB-scan, maupun yang lain, hari-hari ini tuh orang lebih suka untuk menggabungkan antara yang otomatik dengan yang manual. Otomatik diwakili oleh machine learning atau data mining, manual diwakili oleh expert yang punya kepentingan terhadap masalah ini. Gitu. Ini sekaligus juga memberikan saran bagi saudara-saudara untuk bikin final project. Nanti kan insya Allah 2 minggu lagi kita sudah mulai nih bikin final project. Mulai dari mungkin pertama-tama ya survei kebutuhannya dulu dengan menggunakan beberapa paper yang bisa kita aju. Tapi biasanya saya sangat menyarankan untuk mengintegrasikan antara manual calculation dengan automatic biasanya gitu. Karena itu menentukan jumlah klaster terbaik ini bisa 2 pihak, termasuk tadi cara mengklasternya itu juga 2 pihak, pihak automatic dan pihak expert yang manual. Berikutnya sudah kita lihat visualisasi hasil clustering tadi. Dengan dendrogram kita bisa lihat bagaimana struktur ini bisa kita gunakan secara mudah. Kalau misalnya kita hendak membaginya menjadi 2 klaster atau membaginya menjadi 3 klaster atau menjadi 4 klaster, kita bisa langsung mengambil 1, 2, 3, 4 klaster ini langsung sudah bisa kita bagi. Berarti ini yang terbaik kira-kira, belum tentu juga. Ini pembagiannya ini dengan menggunakan bagian demi tahap ini juga masih variabelnya banyak. Ini masih ingat tadi kan, ada single linkage, ada complete linkage, ada average linkage, ada macam-macam ya. Berarti itu masih banyak juga di sini. Dan itu yang terbaik yang mana nggak tahu juga. Jadi nggak mesti kalau hierarchical ini ada yang terbaik. Jadi open problem juga ini. Jangan dikira kalau sudah hierarchical membentuk sebuah dendrogram yang indah seperti ini berarti ini yang benar. Belum tentu juga, karena di sini masih ada pilihan-pilihan dalam hal penggabungannya. Kemudian yang berikutnya tadi tentang visualisasi, kita sempat membahas tentang scatter plot 2 dimensi. Problem kita memang nggak bisa memvisualisasikan dengan mudah yang 2 dimensi, yang lebih dari 3 dimensi, sehingga kita mesti bisa-bisa menjadi 2 dimensi. Sebetulnya banyak kok cara-cara visualisasi yang lebih dari 2 dimensi itu. Hanya saja memang yang paling mudah untuk dikerjakan dan paling mudah untuk diinterpretasi langsung itu ya menjadikannya jadi 2 dimensi. Saya punya beberapa contoh visualisasi yang banyak dimensi. Di antaranya contoh-contoh yang berhubungan dengan objek. Sebentar ya, visualisasi di ya. Ya, beberapa visualisasi itu memudahkan kita untuk bisa menggunakannya. Contoh-contoh yang bagus ya. Oke, yang paling mudah ini kayaknya seperti ini, paling mudah ini. Belum bisa tampil ya. View image. Kalau ditampilkan seperti ini agak mudah ini. Ini contoh yang termudah ini. Jadi kita punya dimensi 1 di sini, katakanlah dimensi 1 itu adalah yang kolom yang kiri di dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4, dimensi 5, misalnya begitu. Sehingga setiap data ini satu garis satu data. Nah, kalau misalnya angka pertama itu 0,2 berarti di sini, dimensi 2-nya 0,4 berarti di sini, dimensi 3-nya adalah 0,8 berarti di sini, dimensi berikutnya adalah 0,2 lagi, terus 0,6, berarti nanti akan begini, 1, 2, 3, 4. Nah, begitu. Ini adalah contoh satu data. Untuk data-data
Yang lain kita bisa mengambil contoh yang berbeda, mungkin seperti data yang lain. Bisa begitu. Seperti itu nggak bisa, kurang tebel ya. Kita mesti tebelkan dikit ini. Ya, sambil saya ambil contoh yang ini misalnya 0,6 kita kurang jelas juga ini. Saya di sini, lihat. Nah, ini adalah satu contoh data yang lain. Nah, kalau kita punya 9.000 data, kita bisa melihat bagaimana garis-garis ini berseliweran dan cukup sulit untuk mengetahuinya juga. Jadi yang saya maksud tadi bahwa memproyeksikan lebih dari 3 dimensi itu cukup sulit. Nah, di sana sulitnya. Baik, kembali lagi ke bagian sini tadi, kita punya scatter plot yang baiknya itu memang dibaca dalam bentuk 2 dimensi. Ini sebenarnya 3 dimensi. Dimensi yang satunya apa? Warna ini, merah, hijau, biru, itu kan 3 dimensi. Tapi data X-nya atau data dependent variabelnya tetap 2. 1 sumbu X, 2 sumbu Y. Oke, ini adalah cara kita melakukan 2 dimensi. Banyak orang melakukannya itu dengan melakukan transformasi dulu. Dalam hal ini transformasi PCA yang digunakan. Tapi ingat, dalam transformasi PCA itu nanti akan ada data yang dikorbankan, yaitu ada penurunan tingkat ketelitian sehingga ketelitian data menjadi dikorbankan. Maklum, misalnya 3 dimensi terus diubah menjadi 2 dimensi. Ya, menjadi 2 dimensi yang bentuknya hanya seperti ini. Maka data yang mungkin bentuknya seperti ini, ya, ini di sini akan berubah menjadi bentuknya seperti ini, 2 dimensi. Nah, gitu. Karena dimensi yang ketiga dia tidak terlalu informatif. Maka mentransformasikan dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi itu biasanya akan mengurangi nilai informasi itu. Ada reduksi informasi. Nah, berapakah yang paling baik? Pada umumnya memang data dari banyak dimensi, mungkin tidak hanya 3 dimensi ya, mungkin 10 dimensi, itu langsung aja diambil 1 dimensi. Nah, itu ya kalau datanya sangat-sangat berkorelasi, nanti itu di 1 dimensi aja sudah bagus. Biasanya 95% itu sudah ada di dalam 1 dimensi itu. Jadi cukup 1 dimensi. Kalau mau tambah 2 dimensi, biasanya ya mungkin 95 jadi 97% misalnya begitu. Jadi kita bisa menggunakan 2 dimensi ini. Nah, sekali lagi untuk data yang saling berkorelasi tinggi. Tapi kalau tidak berkorelasi tinggi, mengubahnya menjadi PCA ini sangat berisiko. Risikonya artinya yang ditampilkan dalam 2 dimensi itu tidak mencerminkan data yang sesungguhnya. Bukan representasi data yang lengkap dimensinya tadi sesungguhnya. Jadi boleh pakai PCA asal kita tahu kira-kira banyak korelasi antar dimensi tersebut. Saya kira untuk data mining dalam hal clustering hingga visualisasinya kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup, saya persilakan. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, Mbak Laras ada yang mau ditambahkan kah? Dari saya tidak ada sih, Pak. Oke. Baik, ini yang di MTS Classroom udah cukup ya? Ini kan? Iya Pak, tidak ada tugas juga. Iya, saya kira itu. Silakan istirahat, nggak terlalu banyak tugas. Ya, kita kira-kira 2 minggu lagi. Jadi kalau mau mereview, saya persilakan, ini bebas ini. Silakan mereviewnya kayak apa. Dan selama 1 minggu juga saya persilakan kalau mau menyampaikan atau konsultasi tentang salah satu proyek yang tersedia. Tempatnya tahu kan ya di website di IP Lab yang di itu kan. Udah tahu semua kan ya? Nanti saya pasang link-linknya di ITS Classroom, Pak, okay. Untuk project-project. Baik, terima kasih. Ya, nanti bisa dicek di sini. Kebetulan di sini ada project-project yang tahun lalu bisa juga dipilih, tapi tidak wajib seperti ini. Boleh Anda gunakan yang ini ada tulisan final project ini di sini di menu ini. Di sini ada beberapa final project yang bisa saudara acu dan bisa gunakan sebagai basicnya atau dasarnya, atau mungkin paling tidak bisa diambil beberapa library yang dibutuhkan. Idenya pun demikian, bisa juga digunakan ide yang ada di sini
untuk aplikasinya atau aplikatifnya. Datanya juga beberapa sudah tersedia. Demikian saya akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.